Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam mata pelajaran seni budaya pada materi konsep budaya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian diberikan kemudahan untuk lebih mengerti dan memahami tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan dicapai. 3.1 memahami konsep budaya, 4.1 mempresentasikan konsep budaya. Tujuan pembelajaran melalui proses daring, peserta didik dapat memahami konsep budaya dan mempresentasikan konsep budaya. Sebagai masyarakat yang hidup dalam keanekaragaman budaya, sudah sepatutnya ya kita memahami pengertian budaya agar kita semakin mencintai budaya yang kita miliki. Dengan memahami unsur-unsur budaya, kita akan memiliki sikap saling memiliki dan menghormati akan keanekaragaman budaya masing-masing daerah. Nah, perbedaan budaya yang dimiliki setiap daerah itu pasti tentunya akan berbeda dari segi bahasa, tradisi, dan keindahan budaya yang dimiliki. Istilah budaya tentunya sudah sering ya kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah sering dengar dalam kebiasaan kita sehari-hari, dan kita tentunya akrab dengan kata budaya, karena Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan budaya di setiap penjuru wilayahnya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memahami betul definisi dari budaya? Nah, budaya itu definisinya banyak sekali ya tokoh yang mengungkapkan definisi budaya. Yang pertama, Profesor Dr. Konchoroningrat. Menurut beliau, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Sedangkan menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, kebudayaan merupakan manifestasi dari cara berpikir. Menurut arkeolog R. Sukmono, kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan dalam penghidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Menurut Dr. Muhammad Hatta, kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Jadi, kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks dengan mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, dan setiap kecakapan dan kebiasaan. Itu pengertian atau definisi dari budaya. Wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gagasan atau wujud ideal, yang kedua aktivitas atau tindakan, dan yang ketiga ada artefak atau karya. Gagasan, wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide atau gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, jadi tidak dapat diraba ataupun disentuh.
Nah, wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya penulis warga masyarakat tersebut. Wujud kebudayaan yang kedua, aktivitas atau tindakan. Ini merupakan suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Atau wujud ini juga sering kita sebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan masyarakat lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan dan bersifat konkret. Jadi terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati atau juga dapat didokumentasikan. Kemudian wujud yang ketiga yaitu artefak atau disebut dengan karya. Ini wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya dari ketiga wujud kebudayaan ini merupakan yang paling konkret ya di antara ketiga wujud kebudayaan yang lain. Jadi dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu ini tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Contohnya, wujud kebudayaan ideal itu mengatur dan memberi arah kepada tindakan atau aktivitas dan juga karya manusia. Nah, unsur-unsur kebudayaan. Menurut Koncaraningrat yang mengacu pada pendapat Clarkholm yang menggolongkan bahwa unsur-unsur pokok kebudayaan itu ada 7. Yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan sebuah pengucapan yang indah dalam suatu elemen kebudayaan dan mampu menjadi alat perantara utama bagi kebutuhan manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Ada dua macam bentuk bahasa, ya. Yang pertama bahasa lisan dan yang kedua bahasa tulisan. Yang kedua unsurnya yaitu sistem pengetahuan. Nah, ini membahas pada ilmu pengetahuan tentang kondisi alam di sekeliling kita dan sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan ini meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, kemudian ruang dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, tubuh manusia, dan lain-lain. Kemudian unsur yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Misalnya kekerabatan, asosiasi atau perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, ataupun perkumpulan ya. Kemudian yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang dimaksud dengan teknologi adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan mentah, pemrosesan bahan-bahan itu untuk dibuat menjadi alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi, dan kebutuhan lain yang berupa benda material. Kemudian yang berikutnya ada sistem mata pencaharian hidup. Ini segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi ini contohnya berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga perdagangan. Kemudian yang berikutnya ada sistem religi. Sistem religi ini dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Contohnya sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan juga upacara keagamaan. Unsur yang terakhir yaitu kesenian.
Kesenian ini diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia itu sendiri. Yang berikutnya, komponen-komponen kebudayaan. Komponen kebudayaan itu terbagi menjadi dua, ada komponen material dan komponen non-material. Komponen material itu kebudayaan yang mengacu ke semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Contohnya, temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeolog seperti mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata. Kebudayaan material ini juga mencakup barang-barang seperti komputer, pesawat terbang, televisi, mesin cuci, dan gedung pencakar langit. Kemudian yang berikutnya, kebudayaan non-material. Ini cenderung memusatkan perhatian kebudayaan non-material, yaitu ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi di dalam suatu masyarakat. Contoh budaya di Indonesia, ini ada banyak ya. Pertama ada kesenian daerah, yang kedua rumah adat di Indonesia, yang ketiga pakaian adat di Indonesia, dan yang keempat tradisi di Indonesia. Mungkin adik-adik di rumah sudah tahu ya kesenian daerah di Indonesia apa saja, rumah adat apa saja, berasal dari provinsi mana, itu sudah pernah belajar sebelumnya kan ya di SMP. Kemudian pakaian adat khas kita di Jawa apa, tradisi di Indonesia seperti apa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesenian daerah. Kesenian daerah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada tarian daerah. Tarian daerahnya ada banyak ya. Pertama dari Aceh ada tari saman, tari sedati, tari pukat. Kemudian dari Sumatera Utara ada manduda, tortor, serampang 12. Tarian dari Jawa Timur ada ngeremo dan reog, ponorogo. Jawa Tengah, serimpi, gambiong, bedaya. Jawa Barat, daerah Jawa Barat tentunya tahu ya, kita di Jawa Barat apa aja? Jaipong, merak, topeng. Dari Bali yaitu Janger, pendet, kecak, dan legong. Kemudian lagu daerah. Yang suka nyanyi, tahu tentunya ya, lagu daerah Aceh apa? Bengong Jempa. Yang seperti apa lagunya? Pasti tahu. Daerah Jambi, Injit-injit semut. Daerah Riau Soleram. Jawa Barat, apa Jawa Barat? Bubuy bulan. Jakarta kicir-kicir. Jawa Tengah Sue Orak Jamu. Sulawesi Selatan Angin Mamiri. Kalimantan Selatan Ampar-ampar pisang. Papua yaitu Apuse Kokondau. Nah, itu Papua ya. Kemudian alat musik daerah. Daerah Sumatera Utara, doli-doli namanya ya. Jawa Tengah, gamelan. Bali, genggong Bali. Kalimantan Barat, balikan atau kuranting. Yang berikutnya ada rumah adat di Indonesia. Rumah gadang dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Nah ini, Ibu contohkan salah satunya ya. Ini rumah gadang yang seperti ini. Asalnya dari mana? Dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Rumah limas dari Sumatera Selatan, rumah joglo dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, rumah kasepuhan Jawa Barat dan Banten, rumah panjang Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, rumah lamin dari Kalimantan Timur, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah honai dari Papua. Pakaian adat di Indonesia, baju ingong itu dari Aceh. Baju ingong itu seperti apa ya? Nah, seperti ini baju ingong ya. Ini namanya baju ingong dari Provinsi Aceh. Kemudian kain ulos dari Batak atau Sumatera Utara, baju kurung dari Minangkabau. Jawa apa? Kain adatnya tentunya kebaya. Sudah tahu semua ya. Sulawesi Selatan yaitu baju bodo. Nah, ada beberapa tradisi di Indonesia yang sering kita lakukan. Yang pertama, suku Jawa itu biasanya ada mitoni, tedak siten, kendur, grebegan. Nah, ini tedak siten, ini contohnya ya. Contoh tedak siten. Nah, ini gambar contoh tedak siten. Biasanya ini dilakukan ketika bayinya berusia 7 atau 8 bulan. Ketika si bayi itu mulai kakinya belajar menapaki tanah.
Ya, bukan ketika berjalan tapi ketika dia mulai bisa menapaki tanah. Nah, itu biasanya dilakukan adat-adat tedaksiten. Suku Sunda, Seren Tahun, Ngeyak Seureuh, upacara perkawinan di Jawa Barat Ngeyak Seureuh ya. Suku Tengger atau Jawa Timur, itu Kasodo, upacara mempersembahkan sesajen ke kawah Gunung Bromo. Suku Bali biasanya ngaben, ngelubulanin, ngutang mayit atau upacara kematian di Trunyan. Suku Toraja yaitu Rambu Solok. Nah, yang terakhir ada fungsi budaya. Yang pertama, budaya menyediakan serangkaian pola di mana tuntutan biologis dan sosial budaya anggota kelompok terpenuhi. Misalnya, makanan, tempat tinggal, serta hubungan dengan kelompok dan individu. Yang kedua, budaya menyediakan seperangkat aturan untuk memastikan kerjasama individu-individu dalam suatu kelompok untuk menyesuaikan situasi lingkungan. Yang ketiga, budaya membantu dalam memahami dan memprediksi perilaku manusia dan juga menyediakan sarana interaksi untuk individu dalam kelompok. Yang keempat, budaya memberi kita panduan untuk semua aktivitas kehidupan kita. Yang kelima, budaya bertindak sebagai alat kontrol sosial melalui norma dan hukum yang berlaku. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan ya. Nah, untuk bisa lebih memahami lagi, Ibu akan berikan oleh-oleh untuk kalian kerjakan di rumah ya. Pasti bisa tentunya ya. Yang pertama, jelaskanlah secara rinci 3 fungsi budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dijelaskan fungsinya budaya apa dan contohnya itu apa. Yang kedua, jelaskan budaya Indonesia yang sudah mendunia. Banyak ya budaya di kita di Indonesia yang sudah terkenal di dunia. Dan kalian jelaskan apa saja, kemudian bagaimana penjelasannya. Hanya 2 ya soalnya, oleh-olehnya silahkan dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube-nya. Boleh juga di-share ke teman-teman yang lain ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.